Shalom. Yang mendengarkan suara saya boleh melambaikan tangannya. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini bahwa kita boleh dipertemukan kembali dalam kasih dan anugerah Tuhan. Oleh karena kasih dan pertolongan Tuhan di sepanjang minggu, bahkan 2 minggu tidak ketemu. Dan hari ini kita boleh dipertemukan kembali dengan wajah-wajah yang penuh dengan sukacita yang luar biasa gitu ya. Karena pertolongan Tuhan, karena Tuhan selalu menyediakan apa yang kita perlukan. Pagi hari ini, mari kita mulai ibadah kita Bapak Ibu. Mari kita sama-sama bersuka cita menaikkan satu pujian kita. Kita katakan bahwa Allah sanggup menyediakan segala apa yang kita perlukan. Mari kita bertepuk tangan sama-sama dari tempat kita masing-masing. Pernah dilihat mata yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga. Katakan yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari Bapak Ibu, kita boleh sama-sama bangkit berdiri dari tempat kita masing-masing. Kita mau ekspresikan sukacita kita pagi hari ini bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kita. Yang bisa berdiri boleh diatur posisi kameranya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah dengar telinga, yang tak pernah didengar telinga, yes Tuhan, yang tak pernah timbul di dalam hati. Katakan, semua disediakannya kasih Dia. Katakan Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Katakan Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Katakan haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, tetap dalam hadirat Tuhan. Kita boleh menikmati sukacita Tuhan di pagi hari. Kita boleh ambil keputusan untuk kita datang bersyukur sama Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yang mau tetap menikmati hadirat-Mu Tuhan.
Segala sesuatu Tuhan sediakan bagi setiap kami. Bahkan ini adalah bulan-bulan di mana kami boleh menyambut akan Paskah Tuhan. Keselamatan Tuhan sediakan bagi kami. Kalau saja keselamatan Tuhan sediakan bagi kami, maka semuanya kami percaya bahwa Tuhan akan menyediakan segala apa yang kami perlukan. Haleluya. Ini kami Tuhan. Ini kami anak-Mu pagi hari ini Tuhan. Yang menunjukkan sikap bahwa Tuhan menjadi penolong setiap kami. Engkau memberkati fellowship kami pagi hari ini Tuhan. Dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Bila nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Setiap jemaat Tuhan di JRC yang mungkin bergabung dengan kami. Tuhan boleh gerakan setiap hati anak-anak-Mu Tuhan. Untuk bersama-sama dengan kami memuji memuliakan Tuhan hari ini. Akan selalu berganti. Katakan kasih Tuhan. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Katakan ku yakin. Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Katakan Tuhan, Tuhan selalu menjaga selai di rambutku, tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Katakan Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolong, Kau menjagaku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari dengan iman katakan, ku yakin Tuhan. Ku yakin Tuhan memberkati. Mari perkataan dengan sungguh. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara, udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Katakan Tuhan selalu menolong, Tuhan Kau peliharaku, selalu menjaga selai di rambutku, tak akan terjatuh
sekali lagi kita mau naikkan pujian ini. Tuhan selalu menolong, Kau selalu menjaga, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menolong, Tuhan Kau selalu menjaga, selalu menjaga. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku, peliharaku seumur hidup. Sekali katakan, Tuhan mengenyangkan kami. Dia mengenyangkanku, pelihara seumur hidup. Haleluya. Kami menyembah Engkau pagi hari ini Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan yang menolong setiap kami. Engkau Tuhan yang selalu menyediakan apa yang kami perlukan. Engkau Tuhan yang selalu menjaga kami. Engkau yang menolong, Engkau sanggup menyediakan, Engkau sanggup memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih pertolongan. Mari Bapak Ibu, angkat suara kita dari tempat kita masing-masing. Kita buka suara untuk memuji Tuhan, naikkan sembahmu kepada Tuhan pagi hari ini. Yesus penolong kami, penolong kami Tuhan. Sekirela batakan namamu, sembah Bapa, sekirela batakan nama Bapa. Haleluya. Shandala mama. Oh, Engkau Tuhan menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Biarlah segala pujian kami Tuhan, segala sembahan kami, kemuliaan hanya bagi Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur, Engkau lawat setiap kami Tuhan, Engkau jamah, Engkau urapi setiap kami Tuhan. Oh terima kasih, Syekirela batakan nama Bapa, Syakarela tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selama. Katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesetiaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Engkau setiap menolong kami Tuhan, Engkau setia menyediakan segala apa yang kami perlukan Tuhan. Kalau kami boleh ada saat ini sebagai bukti kesetiaan Tuhan memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah
lebih dari harta, lebih dari harta. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Katakan engkau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Bapak Ibu, kita mau lebih lagi. Katakan, kau tunjukkan Tuhan, tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Katakan, kau setia Tuhan. Kau setia, kau mulia, kau setia, kau setia, kau mulia. Sekali lagi, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Terima kasih Tuhan, Kau menyediakan segala apa yang kami perlu. Ya Tuhan, Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Kita bersyukur, haleluya, memiliki Allah yang luar biasa. Segala sesuatu yang kita butuhkan sudah dipersiapkan oleh Tuhan sejak awal zaman. Kita bersyukur tuntunan Tuhan masih terjadi sampai hari ini. Kita ingat minggu ketiga di bulan Maret tahun 2020 ya kalau salah. Itu ada perusahaan masker mengirimkan ribuan sheet masker untuk GBI Jalan Tapos dan cabang rantingnya. Kita nggak ngerti karena pandemi belum terjadi, COVID-19 belum datang ke Indonesia. Tapi apa yang kita butuhkan sudah dipersiapkan tanpa kita keluar uang, tanpa kita pesan. Tapi ada satu perusahaan kirim itu dan juga mereka mengirimkan sembako juga untuk diberikan kepada jemaat Tuhan yang ada. Artinya apa? Tuhan kita luar biasa. Segala sesuatu yang kita butuhkan sudah tersedia di surga karena Tuhan baik. Waktu pandemi masuk ke Indonesia, haleluya, saya dapat tuntunan Tuhan bahwa kesembuhan untuk COVID-19 itu tidak ada obatnya. Kecuali, haleluya, antibodi. Apakah antibodi itu? Antibodi adalah sistem kekebalan tubuh manusia. Nah, pada waktu itu sebagai seorang yang memimpin gereja GBI Jalan Tapos dan cabang rantingnya, kita memiliki 1.600 kurang lebih jemaat yang ada. Dan waktu saya dapat tuntunan Tuhan seperti itu, saya langsung berdoa kepada Tuhan, Tuhan, biarlah kiranya kasih sayang Engkau nyatakan berlimpah, Engkau jamah setiap jemaat-Mu
Jangan ada seorang pun yang meninggal akibat COVID-19. Puji Tuhan, Tuhan baik luar biasa. Haleluya. Selama tahun 2020, tidak ada satu orang pun dari jemaat, dari pelayan Tuhan yang ada, itu mengalami meninggal dunia akibat COVID-19. Tidak ada satupun. Begitu lewat 1 tahun, ada 1 orang aja baru yaitu yang meninggal akibat COVID-19. Itu pun karena ada komorbid. Jadi dia mengalami penyakit kencing manis yang sudah parah. Gitu. Memang beberapa tahun yang lalu, atau 10 tahun yang lalu, itu pribadi ini diantar oleh istrinya datang ke rumah, tempat parkir mobil yang di dekat rumah saya. Kemudian dia minta tolong, Pak, suami saya lumpuh, sekarang ada di mobil, tolong doakan. Kami doakan dan dia disembuhkan Tuhan pada waktu itu. Dan terakhir dia meninggal, itu satu-satunya yang meninggal akibat COVID. Akibat yang lain ada aja yang meninggal dari dulu sampai sekarang juga itu terjadi. Itu pertolongan Tuhan secara luar biasa itu terjadi. Bulan Mei, ya, tahun 2000 saudara, itu saya banyak ngelamun di rumah. Biasa saya suka guyon sama istri, si Mami bilang gini, Pi, kenapa kok sedih terus, kenapa kok manyun terus, nggak ada ketawanya, nggak ada guyonnya, kamu nggak tahu ya, saya bilang, ke istri saya bilang, kamu nggak tahu ya, tiap hari ini kita perlu dana, itu 1 juta paling minimal, untuk bayar gedung, yang walaupun kita nggak pakai, mesti bayar juga. Nah, kemudian itu jemaat dari dulu sampai sekarang kita udah berikan sembako dan duit sudah nggak ada, sembako juga nggak ada, tapi jemaat perlu sembako. Ya, saya bilang ini nggak bisa nih, gimana caranya supaya sesuatu itu dicukupkan oleh Tuhan. Tapi kita bersyukur apa yang kita butuhkan ada di surga. Ya, akhirnya saya berkata kepada Tuhan, saya nggak mau, Tuhan juga nggak mau anak-anakmu kelaparan. Itu biar kiranya engkau adakan, Tuhan, engkau persiapkan segala sesuatunya untuk anak-anakmu bisa makan tiap hari. Saya juga nggak suka anak-anak Tuhan kelaparan. Sampai hari ini kita masih bisa memberikan sembako buat anak-anak Tuhan. Kenapa? Sumbernya ada di surga yang mulia. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jadi itu luar biasanya Tuhan kita. Sampai hari ini kita bersyukur pendeta-pendeta yang ada di GB Jalan Tapo dan Cabang Rantingnya, haleluya, tetap ada sampai sekarang karena Tuhan baik. Haleluya. Mau tuh menyampaikan firman Tuhan ini, saudara, semalam catatan khotbahnya hilang, saudara. Saya mau ganti dengan topik yang lain, nggak enak juga. Saya cari sampai tengah malam baru ketemu, saudara. Iya, setan nggak mau saya sampaikan ini, tapi Tuhan mau. Teks firman Tuhannya terdapat di dalam Efesus 1 ayat 3, ayat 9. Ayat 3 dan ayat 9. Kekayaan orang-orang yang terpilih, judul perikopnya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Dari segala berkat rohani, haleluya, dan lain-lainnya, Tuhan sudah siapkan ada di sorga buat kita semua. Puji nama Tuhan, Tuhan kita memang baik luar biasa, saudara. Ini justru terakhir saya ngecek kondisi mata saya, ukurannya berapa. Ya, terakhir, saudara, justru terjadi keajaiban. Waktu diukur, begini-begitu sama orang yang itu lensa kacamata, dia bilang kok matanya 0,00 katanya, seperti gitu. Habis gimana ini Pak? Jadi nggak mau bikin kacamatanya. Nah kalau udah 0, kalau udah 0 kiri 0 kanan, ya buat apa bikin? Ternyata saudara betul sampai hari ini saya sudah tidak lagi pakai kacamata untuk membaca Alkitab yang kecil sekalipun. Tuhan kita baik, amin saudara. Puji Tuhan. Kita bersyukur, mari kita tetap melakukan bagian-bagian kita untuk itu. Hari-hari ini Tuhan tuntun untuk saya banyak berdoa, mendoakan setiap jemaat, setiap pelayan Tuhan,
Untuk GBI dari seluruh Indonesia, saya doakan seperti itu. Dan ada satu hal yang Tuhan tuntun saya untuk meminta ampun setiap kali berdoa. Doa makan sekalipun. Di akhir saya bilang, ampuni segala dosa dan salahku ya Tuhan. Oleh karena itu, kita tetap terpelihara seperti sekarang ini. Jadi segala sesuatu, yang saya baca lagi, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Segala berkat rohani sudah tersedia di dalam sorga, karena di ayat 9 dikatakan, haleluya, yang dilimpahkan ayat 9, sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu dengan kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Jadi segala sesuatunya sudah ditetapkan di dalam Kristus. Apa saja yang kita butuhkan, kalau kita minta kepada Dia, Bapa kita yang di sorga, itu berkat Tuhan akan tetap mengalir buat kita semua. Kita bersyukur sampai hari ini perkenanan Tuhan, berkat Tuhan, perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan tetap terjaga sehingga kita tetap ada sampai hari ini. Kita mesti mengucap syukur kepada Tuhan karena kita punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 17, Saudara. Haleluya. Haleluya. Begini bunyi firman Tuhan, Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Atas mana? Dari surga yang mulia. Puji nama Tuhan, betapa luar biasanya kasih sayang Tuhan kepada kita. Keselamatan, banyak agama yang dirintis oleh manusia, bagaimana caranya bisa masuk ke surga. Padahal dalam ke surga cuma ada satu, hanya melalui Tuhan Yesus Kristus. Tetapi buat kita saudara, Allah yang merancang segala sesuatunya, karena keselamatan juga adanya di dalam surga, nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Iya, puji Tuhan. Ya. Apapun yang kita butuhkan berada di sorga. Segala keperluan kita tidak berada di tangan manusia, tetapi di tangan Allah, haleluya, yang berada di sorga. Yakobus 1 ayat 17 tadi kita udah baca, saudara. Haleluya. Jadi memang Tuhan kita luar biasa. Sampai hari ini kita setiap bulan masih membayar ya 25 juta untuk gedung yang tidak dipakai secara penuh, saudara. Tetapi sampai hari ini kita tidak punya utang, karena segala keperluan kita disuplai dari surga yang mulia. Banyak hal yang kita butuhkan untuk zooming, untuk dan lain sebagainya, Tuhan tetap memelihara kita dengan cara Tuhan yang luar biasa. Saya berharap dan berdoa terus supaya setiap anak Tuhan yang ada di bawah GBI Jalan Tapa dan cabang rantingnya istimewa, juga seluruh GBI itu diberkati Tuhan dengan cara Tuhan yang luar biasa sehingga kita terpelihara sempurna di dalam kasih-Nya. Haleluya. Iya. Kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 3 ayat 35, itu segala kebutuhan kita telah dititipkan Allah di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita bersyukur punya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang begitu luar biasa memperhatikan kita, sehingga keperluan kita yang terkecil sekalipun Tuhan akan mencukupkan bahkan melimpahkannya buat kita semua. Kita bersyukur, mari kita terus lebih sungguh-sungguh lagi, banyak haleluya berdoa, banyak membaca firman Tuhan, banyak mengucap syukur dalam segala hal, banyak minta ampun kalau kita mengalami masalah dalam hidup kita. Ya, puji Tuhan, ternyata Pak Niko juga selalu minta ampun kepada Tuhan, walaupun dia mungkin dosanya paling sedikit dibandingkan kita. Haleluya. Poin berikut, untuk mendapatkan segala keperluan kita, kita harus datang kepada Tuhan Yesus Kristus dan bukan kepada yang lain. Ya. Matius 11 ayat 28,
berkata, haleluya, marilah kepadaku semua yang letih dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi kita punya Bapa yang luar biasa, sangat mengasihi kita. Jadi kalau kita ngalami apapun juga, saudara, serahkan semuanya kepada Tuhan, maka Tuhan akan beracara dengan cara Tuhan yang luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Ya, sebetulnya kesehatan saya juga ada komorbidnya, saudara, tetapi saya bersyukur kepada Tuhan pada waktu dites bagaimana kesehatan saya itu, sehingga pada waktu ada vaksinasi tanggal 6 yang lalu, tanggal 6 yang akan datang juga akan vaksinasi yang kedua kali, itu seluruh apa yang diperiksa itu semuanya baik semua, saudara, sehingga dokternya kacau jempol, wah bapak ini tua-tua juga keren banget, katanya seperti itu, saudara. Jadi jangan takut, kalaupun kita sudah dilindungi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita juga tetap harus ikuti apa yang ada, vaksinasi, ya kita datang ke sana. Waktu itu saya sama si Mami itu diperiksa semuanya, kita dapat kenyataan bahwa kita tuh boleh divaksinasi, dan kemudian pada waktu disuntik juga saya liatin gitu, nggak sakit apapun juga, rasanya kok belum apa-apa sudah selesai gitu. Kenapa? Tuhan baik, sehingga nggak merasakan sesuatu. Jadi kalau nanti giliran Anda semua divaksinasi, jangan takut, saudara. Antikris belum ada, saudara. Jangan pikir-pikir kita dimasukin apa tuh. Ya, komponen-komponen yang bukan-bukan, enggak. Haleluya, bait Allahnya aja belum ada. Jadi belum bisa ikut campur antikris, saudara. Jadi kita ikuti aja aturan pemerintah yang ada. Kalau enggak, didenda 5 juta kita, saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Haleluya. Ya. Untuk mendapatkan apa yang kita perlukan, kita harus berdoa. Saya bersyukur, saudara, apapun yang Tuhan tunjukkan, yang Tuhan suruh kita lakukan, saudara. Kita rasanya belum sampai 3 bulan mengadakan menara doa, saudara. Waktu menara doa diadakan, saya tergerak untuk menantang orang-orang yang sakit untuk kita doakan. Ternyata pada waktu itu terjadi, itu banyak sekali keluarga rumah tangga yang ngalamin positif COVID-19, itu diberkati oleh Tuhan dengan cara Tuhan yang luar biasa, sehingga mereka semua, itu hampir semuanya, masih ada 1-2 orang kalau nggak salah, itu yang masih positif COVID-19. Itu kita perlu doakan lebih seterusnya, saudara, supaya jangan ada seorang pun yang meninggalkan dunia ini akibat COVID-19, karena kita sudah dilindungi, karena antibodi kita sudah dijaga, dipelihara, dilindungi oleh Tuhan Yesus Kristus. Namun demikian, kita nggak boleh sombong. Kemanapun saya pergi, keluar rumah, itu pasti pakai masker, saudara. Saya pergi ke swalayan, kita masuk juga pakai COVID-19, pakai masker dan sebagainya, saudara. Kemarin kita ada pemberkatan nikah, itu gembala pendeta yang memberkati itu diharuskan pakai masker, juga pakai face shield. Itu nggak enak banget, saudara, tetapi yang itu kita lakukan. Haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, untuk mendapatkan apa yang kita perlukan, kita harus berdoa. Tuhan Yesus Kristus sendiri yang mengajarkan kepada kita di dalam Matius pasal 7 ayat 7 dan 8 dikatakan, haleluya, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Jadi luar biasa, ya, kita harus berdoa
Ya, doanya harus dengan iman. Kita percaya bahwa apa yang kita minta dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu pasti kita dapat jawaban dari Tuhan. Karena nggak dicatat dalam bahan khotbah ini. Karena apabila dua orang di antaramu di dunia ini, itu kata firman Tuhan, apabila dua orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, maka permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapa yang di surga. Dan ayat firman Tuhan ini sudah menjadi berkat yang luar biasa, sehingga saya tidak bisa mendatangi rumah jemaat yang mengalami kesakitan, tetapi melalui doa yang kita sampaikan, asal ada dua orang sepakat aja, Tuhan akan, haleluya, mengabulkan permintaan kita. Kurang lebih sebulan yang lalu, saudara, ada telepon dari Malaysia. Waktu saya terima itu, ternyata temannya si Mami itu mau ngobrol sama si Mami. Ya udah, sebelum saya serahkan kepada Mami, itu orang yang dari Malaysia itu bercerita tentang anak majikannya, anak bosnya, itu menderita sakit yang sudah lama, tidak sembuh-sembuh, sudah banyak dokter, dia orang kaya raya di sana, bosnya. Itu ya udah kalau gitu kita doa yuk, dua orang sepakat di dunia minta apa juga dikabulkan oleh Bapa di surga. Belum lama ini beberapa hari yang lalu itu ya teman si Mami itu ngebel lagi, ngobrol lagi sama si Mami, kemudian dia bilang, Ci, terima kasih ya buat doanya, sekarang anak bos saya sudah bisa makan, sudah bisa kuliah lagi, sekarang udah sehat, udah betul-betul sehat katanya. Artinya apa? Kalau firman Tuhan berkata dua orang di dunia ini sepakat meminta apapun juga, maka permintaan mereka akan dikabulkan. Dua orang yang berdoa buat orang lain, sepakat itu dikabulkan Tuhan. Kenapa? Kesembuhan kita juga adanya dari surga yang mulia juga. Saya bersyukur temannya si Mami itu dulunya bosnya itu orang agama lain, saudara. Tetapi sekarang satu keluarga itu sudah menjadi anak Tuhan Yesus Kristus. Itu juga luar biasa. Tuhan kita ajaib. Ya, saya punya hutang budi waktu saya main ke Malaysia tempoh hari, kita dikasih mobil yang mewah, untuk jalan kemana-mana, dicari hotel yang bagus, tetapi murah, itu terjadi, saudara. Tuhan Yesus Kristus baik, dia luar biasa. Haleluya. Ya, para nabi juga melakukannya, saudara. Haleluya. Oke. Daniel itu seorang pemuda yang rajin berdoa, saudara. Satu hari di kerajaan Babilonia, itu dilarang untuk berdoa kepada Tuhan atau kepada Allah yang lain juga. Karena harus menyembah kepada kaisar, kalau tidak itu akan dibunuh mati. Tetapi Daniel, saudara, waktu dia dengar pengumuman itu, dia pergi pulang ke rumahnya, kemudian di atas loteng, dia berdoa 3 kali dalam sehari, sehingga akhirnya dia harus mengalami aniaya, haleluya, dari aturan yang sudah terjadi. Dan akhirnya dia dimasukkan ke ke lubang singa. Ya puji Tuhan, akhirnya Daniel dimasukkan ke dalam lubang singa. Tetapi puji Tuhan, pada hari itu waktu Daniel ada di dalam kandang singa, singanya pada puasa, saudara. Sehingga Daniel tidak mengalami apa-apa. Dia keluar lagi dalam keadaan selamat dan sejahtera. Karena keselamatannya juga, perlindungannya juga untuk Daniel itu ada di surga, maka terjadi mujizat yang luar biasa. Mujizat masih ada sampai hari ini, saudara. Kita bersyukur memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Haleluya. Ya. Para rasul juga banyak berdoa, saudara, pada waktu pada zaman rasul-rasul yang awal, saudara. Saya rindu kita bacakan ada ayat firman Tuhan yang bagus dari Kisah Rasul pasal yang 4, saudara. Kisah Rasul pasal yang keempat. Iya. Ayat 30 sampai 31. Ya. Para rasul berdoa seperti ini, saudara. Ulurkanlah tanganmu
untuk menyembuhkan orang. Hari ini juga boleh kita berdoa, ulurkanlah tangan-Mu ya Tuhan, untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang sekarang terkena COVID-19, berkati mereka kesembuhan. Kita berdoa kepada Tuhan, waktu kita berdoa untuk banyak orang, Tuhan akan memberkati kita juga dengan kesembuhan, dengan berkat yang luar biasa. Jadi ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat, haleluya, oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Jadi kita berdoa pakai nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau doa kita naikkan kepada Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sudah diurapi oleh kuasa Roh Kudus, maka haleluya, Roh Kudus itulah yang membawa doa kita sampai kepada Bapa, dan kemudian Bapa perintahkan sesuatu, maka sesuatu itu akan terjadi dan nama Tuhan dipermuliakan. Kita bersyukur memiliki Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Jadi kesembuhan kita pun, haleluya, ada di dalam surga. Kalau kita berdoa dan doa kita dikabulkan, maka kita dapat kesembuhan yang indah yang dari Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Iya. Oke, ayat yang ke-31, saudara. Jadi para murid-murid Tuhan Yesus Kristus juga melakukan ya doa yang seperti tadi. Kemudian ayat yang 31, saudara, dari Kisah Rasul pasal yang 4, saudara. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Satu hari saya di kantor berdoa berdua sama Hogo, saudara. Kami berdoa, ya puji Tuhan, serius dengan berbahasa roh, dan kemudian terjadi goncangan-goncangan yang luar biasa, saudara. Saya pikir lawatan Tuhan terjadi, saudara. Saya berdoa, Hogo juga berdoa, makin haleluya, semangat, makin menggebu-gebu. Kita pikir dilawat Tuhan, ternyata kemudian kita tahu bahwa itu gempa bumi, saudara. Jadi waktu kita berdoa, peristiwa seperti di Yerusalem terjadi, kita pikir kita dilawat Tuhan, tetapi memang ada gempa bumi pada waktu itu. Ya, puji Tuhan. Tuhan bisa guyon juga buat kita ya. Haleluya. Inilah renungan firman Tuhan yang boleh saya sampaikan, kiranya boleh menjadi berkat buat kita semua. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, terima kasih untuk sharing firman Tuhan yang luar biasa, yang boleh memberkati kami semua hari ini ya Papi. Kiranya Tuhan terus memberkati pelayanan Papi. Tuhan pakai semakin dahsyat di usianya yang sekarang. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman yang disampaikan oleh Bu Linda. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Lukas Karsono atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah online GBI Danau Bogoraya Minggu 28 Maret 2021 dapat diakses melalui YouTube mulai pukul 9 pagi, dilayani oleh Bapak Pendeta Leonardo Syamsuri. Ibadah Raya GBI Tapos Cibinong Minggu 28 Maret 2021 dapat diakses melalui YouTube mulai pukul 11 pagi, dilayani oleh Bapak Pendeta Iwan Manurung. Fellowship GBI JRC mulai Maret 2021 mengalami perubahan jam fellowship menjadi pukul 7 sampai 8 pagi melalui Zoom meeting. Pembuatan dan pengambilan KTJ dapat menghubungi Bapak Pendeta Irawan Timothy dan Ibu Theodor. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan online dapat mengirim melalui transfer atau scan QR kode berikut ini. Bagi jemaat yang berulang tahun di bulan Maret, boleh menyebutkan nama di kolom chat untuk didoakan saat ini oleh Bapak Gembala kita. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami ada di fellowship Tuhan, GBJRC Tuhan. Kami percaya kami semua dalam perlindungan Tuhan. Bapak, terima kasih buat firman-Mu yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala kami, Papi Lukas Tuhan. Bapak, pakai hidupnya lebih lagi Tuhan. Ya, dalam masa tuanya dalam penggembalaan Tuhan, Papi dan Mami
dapat terus menjadi berkat bagi kami semua Tuhan. Bapa, banyak beban tanggung jawab yang Papi dan Mami ambil Tuhan di masa pandemi ini. Kami percaya Tuhan, ada tangan Tuhan yang selalu menolong, tangan Tuhan yang selalu menopang Tuhan. Bahkan Tuhan yang selalu menyediakan segala sesuatunya Bapa. Terima kasih Tuhan, pakai mereka lebih dahsyat lagi Tuhan. Biar Tuhan dalam masa tua pengembalaan mereka Tuhan, berkat Tuhan selalu tercurah dalam kehidupan mereka. Berkati seluruh segenap keluarganya Tuhan, anak cucunya Tuhan memberkati Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat seluruh jemaat yang hadir Tuhan, buat Bapak Gembala kami di JRC, Pak Irawan dan istri Tuhan, Bapak memberkati kedua anaknya juga, pelayanannya Tuhan, Tuhan pakai lebih dahsyat lagi Tuhan, terjadi berkat Bapak untuk banyak orang Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati juga Pak Guantono, Bapak juga memberkati Pak Guantono istri dan keluarganya Tuhan, Bapak juga memberkati Bu Evelyn dan keluarganya, memberkati Pak Hari, Bu Erika beserta anak-anak Tuhan, memberkati juga Bu Vivi dan Pak Beni, memberkati Hana, memberkati Bu Elizabeth dan keluarga dan anak-anak, berkati Bu Rita Komalasari Tuhan beserta keluarganya, berkati juga David, Rika, Bang Tunggul Tuhan, Susrawati Trisno, Devi dan anak-anak, beserta Age juga Tuhan, berkati mereka lebih lagi Tuhan, seperti Elita Tuhan, berkati juga seluruh tim PPW yang ambil bagian dalam pelayanan, Randy Tuhan, Johan, Jerry juga dengan Pak Edi Tuhan, berkati mereka lebih dahsyat lagi Tuhan, pakai lebih dahsyat lagi Tuhan, berkati juga seluruh tim soundman Tuhan yang ada dalam pelayanan juga, berkati mereka Tuhan. Kami juga berdoa hari ini khususnya buat papanya Linda Tuhan yang saat ini sedang berobat jalan. Bapak, kami percaya Tuhan, kalau Engkau sanggup menyembuhkan Tuhan, Kau sudah mati di kayu salib untuk menyembuhkan setiap penyakit Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu yang nyata pagi hari ini juga Tuhan terjadi buat papanya Linda Tuhan. Setiap obat-obatan yang dikonsumsi Tuhan, setiap tangan-tangan dokter yang memeriksa Tuhan memberkati Tuhan. Kami percaya kesembuhan terjadi Tuhan buat papanya Linda Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat JRC yang mungkin belum hadir pagi hari ini, apapun keberadaan mereka, apapun yang mereka sedang alami saat ini Tuhan, kami percaya mereka dalam perlindungan Tuhan. Kami percaya yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang dalam kekurangan Tuhan berikan jalan keluar, Tuhan mencukupi segala sesuatunya. Terima kasih Bapa, ini doa ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pagi hari ini ya Bapa, kami bersama-sama anak-anak-Mu Tuhan, hamba-Mu juga Tuhan, mengucap syukur untuk berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami ya Bapa. Kami pada pagi hari ini bersama-sama Tuhan bersatu hati, berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia ya Bapa, bangsa yang kami kasihi ya Bapa, yang saat ini sedang mengalami kesulitan pandemi COVID-19 ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kalau Tuhan Yesus yang boleh izinkan semua terjadi pada bangsa ini ya Bapa, Tuhan Yesus pula yang akan pulihkan bangsa kami Indonesia ini secara luar biasa ya Bapa. Biar kiranya melalui tim-tim medis Tuhan, melalui vaksin yang sudah mulai diadakan ya Bapa, kami boleh keluar dari pandemi COVID-19 ini ya Bapa, dan bangsa kami, bangsa Indonesia boleh pulih secara sempurna dari resesi ekonomi dan dari pandemi COVID-19 ini ya Bapak. Tuhan Yesus, kami percaya juga Tuhan, kalau tangan-Mu tidak kurang panjang untuk bangsa kami ya Tuhan, Tuhan Yesus yang akan senantiasa berkati bangsa kami ya Bapak. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan untuk pemimpin bangsa kami ya Bapak, Bapak Jokowi dan wakilnya Bapak Ma'ruf Amin ya Bapak, berkati setiap tugas-tugas yang boleh beliau emban ya Bapak, biarkan beliau boleh menjadi pemimpin-pemimpin yang punya integritas dan takut akan Tuhan setiap apapun yang beliau kerjakan ya Bapak. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Ketua Sinode kami, Bapak Rubin Adi Abraham. Kami juga mau berdoa untuk Bapak Rohani kami, Bapak Niko Nyotora Harjo, dan kami juga mau berdoa untuk Ketua Gembala kami di Rayon 7, Bapak Sutadi Rusli beserta wakilnya, dan juga Bapak Gembala kami di GBI Tapos, Papi Lukas Karsono beserta Mami ya Bapak. Dan secara khusus juga kami mau berdoa untuk Bapak Gembala kami di GBI JRC, Bapak PDP Irawan Timoti beserta
istri dan anak-anaknya ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Tuhan Yesus yang sudah tunjuk beliau-beliau ini menjadi pelayan-Mu Tuhan. Kau juga yang akan urapi setiap apapun yang beliau-beliau ini kerjakan dalam pelayanannya ya Bapa, dalam kesehatannya, dalam keluarganya, dalam rezekinya, dalam apapun yang menjadi rencananya untuk selalu menyenangkan hati Engkau, dalam pelayanannya untuk senantiasa merangkul Tuhan jemaat-jemaat kami agar kiranya semakin bertambahnya orang-orang yang percaya akan Engkau, semakin bertambahnya juga setiap pribadi kami yang semakin mencintai Engkau mati-matian ya Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja-gereja Engkau dimanapun gereja kami berada Tuhan, walaupun saat ini kami boleh beribadah secara online ya Bapak, Tuhan Yesus yang akan cukupkan setiap kebutuhan gereja-gereja kami ya Tuhan, apapun yang menjadi keperluannya, apapun yang menjadi kebutuhannya ya Bapak, Tuhan Yesus yang akan cukupkan, entah dari segi keuangan, finansial, ataupun siap pelayan-pelayanan-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Tuhan Yesus yang akan sertai gereja-gereja kami dimanapun gereja kami berada Tuhan. Kami juga berdoa untuk generasi Yeremia ya Bapa. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu ini ya Bapa. Engkau lihat anak-anak-Mu ini, pakai anak-anak-Mu ini lebih lagi Tuhan, jauhkanlah dari sesuatu hal yang negatif ya Bapak, entah itu seks bebas, narkotika yang membuat anak-anakmu ini jauh daripada Engkau Tuhan. Lepaskan, jauhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar anak-anak generasi Yeremia ini boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang semakin takut akan Tuhan, rindu akan melayani Engkau Tuhan dimanapun mereka berada. Berkati setiap sekolahnya, pekerjaannya, apapun yang anak-anakmu ini kerjakan ya Bapak, lingkungannya, teman-temannya ya Bapak, biar siap mereka, anak-anakmu ini boleh menjadi berkat bagi orang-orang sekitar dimanapun mereka ditempatkan ya Bapak. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang luar biasa bagi setiap kami anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa yang tidak sempurna ini ya Bapak, dan kami siap menerima berkat yang daripada Hamba-Mu. Ya, puji Tuhan, kita akan segera mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Kiranya berkat dari surga yang sudah disediakan buat kita diturunkan Tuhan, sehingga kita akan hidup dalam segala kelimpahan di dalam kasih Kristus. Kita akan berdoa dulu untuk beberapa hal yang ulang tahun dan yang masih perlu disembuhkan oleh Tuhan. Yuk kita satu di dalam doa. Sebelum itu ada berita duka cita tuh GBI Jalan Tapos dan cabang rantingnya, seluruh jemaatnya sampai kepada pengurusnya, sampai kepada gembalanya, ikut berbelasungkawa atas meninggalnya Ibu Rengsi Gultom dalam usia 65 tahun, ibunda dari Bapak Anggatsi Barani, Gembala Kul Karadenan, ya meninggal pada hari Sabtu kemarin. Ya, kita ikut berbelasungkawa, kiranya seluruh keluarga yang ditinggalkan dikuatkan dan dihiburkan oleh Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih buat segala perkara. Engkau baik, Engkau luar biasa. Hari ini kami juga sudah mendapatkan firman-Mu. Berkati urapi firman-Mu, nyatakan kuasanya, supaya setiap kami yang mendengar beroleh kekuatan, tuntunan, dan berkat dari Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan itu terjadi dalam hidup kami. Betul-betul ada berkat yang luar biasa di surga yang mulia, yang Kau siapkan bagi kami, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur sebelum kami akhiri doa kami, ibadah kami berdoa untuk Linda Marcella dan ayahnya, biarlah kiranya pertolongan Tuhan terjadi, sehingga pribadi-pribadi ini diberkati kesembuhan yang dari Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Yang lainnya yang Kau sudah sembuhkan, kami bersyukur Pak Lukiawan sudah Engkau sembuhkan dengan anak dan istrinya, karena Engkau baik. Terima kasih Tuhan, haleluya. Para Sibarani juga Engkau tolong Tuhan, dia juga perlu pertolongan-Mu, biar kiranya pribadi ini juga diberkati dengan kekuatan yang daripada Allah, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih buat yang lain yang sudah Engkau berkati dengan cara luar biasa. Ada satu keluarga, ada dua pribadi lagi Tuhan, keluarga dari Bapak Gebi, ya, Gebi Gultom, anak ketiga dari Bapak Nur, haleluya, Nurmin Gultom. Bapak, kami serahkan pribadi-pribadi dalam tangan kasih-Mu, biarlah kiranya kesembuhan yang tersedia di surga terjadi bagi mereka, nama Tuhan dipermuliakan. Bapa di surga dalam nama Yesus, ada anak-anak-Mu yang berulang tahun pada hari ini, pada bulan ini,
haleluya, bulan Maret, haleluya 2021, Pak Benny, Linda, dan Devi, pribadi-pribadi ini diberkati Tuhan pada hari ini. Apapun yang tersedia di surga yang untuk anak-anakmu ini, Engkau limpahkan dengan caramu yang luar biasa, sehingga Pak Benny, Linda, dan Devi diberkati Tuhan dengan cara Tuhan yang luar biasa. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk segala perkara. Dalam segala hal, Engkau baik bagi kami semua, nama Tuhan dipermuliakan. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, ya Tuhan, haleluya, biar kiranya berkat-Mu tercurah berlimpah dari surga yang mulia, dari Bapa Surgawi, melalui kasih sayang anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan bimbingan penghibur Allah Roh Kudus menyertai kami sekalian, sejak pagi ini sampai Maranatha, bahkan sampai kekal selamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang percaya dan diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah.